Sintayong mengungkapkan tantangan terbesar timnas Indonesia saat melakoni putaran ketiga Piala Dunia. Timnas Indonesia akan mengawali kiprah di fase grup dengan tandang melawan Arab Saudi. Setelah itu akan menjamu Australia pada 10 September. Persiapannya sangat pendek. Mungkin para pemain Saudi tidak ada pemain abroad, jadi mereka bisa kapan saja kumpul dan bisa adaptasi duluan, ujar Sintayong dalam konferensi pers. Selain faktor waktu dan cuaca, kekuatan timnas Indonesia di jantung pertahanan ikut tergerus. Sintayong tidak bisa memakai tenaga Justin Hubner dan Jordi Amat di laga Arab Saudi versus Indonesia. Pelatih tersebut juga memutuskan untuk tidak memanggil Elkan Bagot. Praktis pilihan di jantung pertahanan hanya menyisakan Rizky Ridho dan Jay Itzes. Pemain seperti Sandy Walsh dan Nathan Joaon bisa dimainkan sebagai bek tengah. Namun ini pilihan alternatif karena keduanya tidak berposisi asli sebagai bek tengah. Jordi ada sedikit masalah. Jadi saat pertandingan di Liga Malaysia, Jordi alami cedera dan belum pulih. Jadi harus istirahat selama 4 pekan ke depan. Saya belum bisa telepon Jordi dan telah diputuskan ada sosok pengganti, ucap Sintayong. Bagot sama sekali tidak dipertimbangkan. Dia sangat tajam. Kiper Martin Paes tetap dibawa ke skuad timnas Indonesia ke Arab Saudi untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Meski dibawa, pemain FC Dallas itu belum bisa dimainkan pada laga yang berlangsung pada 6 September mendatang. Paes diketahui tidak bisa menjalani debut, lantas batas pendaftaran pemain yang sudah ditutup sebelum dirinya dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Meski demikian, Sintayong melalui Ketua Badan BTN Sumarji sudah memastikan alasan dibalik keputusan ini adalah untuk memberikan pengalaman bagi Martin Paes dan membiasakan diri dengan atmosfer tim. Selain itu, dengan membawa Martin Paes diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat juang seluruh pemain. Dia akan tetap dibawa ke Arab Saudi untuk lawan Australia. Pendaftarannya masih dibuka, jadi bisa bermain. Sebelumnya, anggota EXO PSSI tersebut, Arya Sinulinga, menyebut Martin Paes tak bisa bermain melawan Arab Saudi. Peraturan AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama pada 5 Agustus, ucap Arya Sinulinga. Namun sementara prosesnya Martin Paes baru selesai kemarin 18 Agustus. Jadi Martin Paes belum bisa main bareng timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Meski demikian, Martin Paes dipastikan bisa melakukan debutnya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Australia pada 10 September mendatang. Dua pemain keturunan milik timnas Indonesia, Rafael Strijk dan Ivar Jenner, berbeda nasib di pekan ketiga RST Divisi Kasta kedua Liga Belanda. Rafael Strijk menjadi cadangan saat ADO Den Haag meraih kemenangan 2-1 atas FC Volendam. Sementara Ivar Jenner dipercaya jadi jenderal lini tengah Jong Utrecht. Strijk sama sekali tidak diberikan kesempatan bertanding oleh pelatih Darji Kalezic. Pos striker ADO Den Haag sendiri diisi oleh Lebonis. Tanpa pemain berjuluk Elkemer itu, Den Haag mampu unggul 2 gol lebih dulu di laga ini. FC Volendam baru bisa memperkecil ketinggalan melalui Hein Veerman pada menit ke-62. Kemenangan ini membuat ADO Den Haag untuk sementara merangsek ke posisi ketiga klasemen RST Divisi dengan koleksi 5 poin, tertinggal 2 poin dari top OSS di puncak. Di laga lain, Ivar Jenner dipercaya pelatih Ivar van Dinteren untuk tampil penuh saat Jong Utrecht bertandang ke markas Graafschap. Dalam laga itu, Jenner akan rekan-rekannya gagal meraih kemenangan. Mereka harus puas dengan poin imbang 2-2. Jong Utrecht sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-44 setelah gawang kiper Tom de Graaf dibobol Sam Blesseling. Kemudian bagi di babak kedua dengan mencetak 2 gol lewat Emil Roth dan Anthony Descott. Hasil imbang membuat Jong Utrecht belum bisa keluar dari keterpurukan. Mereka untuk sementara ini menduduki urutan ke-17 klasemen dengan koleksi 2 poin.